Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di channel Kisah Para Rasul. Dan pertama-tama tentu mari kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, melanjutkan sesi kisah para rasul dan kita masih bersama dengan kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan subbab tentang Hawa, ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam. Ya, kita mungkin sudah pernah mendengarnya dalam ceramah-ceramah atau kita membaca narasi-narasi, kisah-kisah tentang itu. Pada kesempatan ini akan saya sampaikan bahwa Allah memerintahkan Nabi Adam alaihissalam dan istrinya untuk tinggal di dalam surga. Dia berfirman, dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanannya yang banyak lagi baik, di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang dapat menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-Baqarah ayat 35. Allah juga berfirman di dalam surat Al-A'raf, Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga itu sebagai orang terhina lagi terusir. Sesungguhnya, barang siapa di antara mereka mengikuti kamu, benar-benar aku akan mengisi neraka jahanam bersama kamu dengan semuanya. Dan Allah berfirman, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga, serta makanlah olehmu berdua buah-buahan di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu berdua mendekati pohon ini lalu menjadikan kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim. Quran Surat Al-A'raf ayat 18 dan 19. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dan ingatlah ketika kami berkata kepada para malaikat, sujudlah kamu sekalian kepada Adam, lalu mereka bersujud kecuali iblis. Ia membangkang. Maka kami berkata, wahai Adam, sesungguhnya ini iblis adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka. Sesungguhnya kamu tidak akan kelaparan di dalamnya dan tidak akan telanjang. Dan sesungguhnya kamu tidak merasa dahaga dan tidak pula akan ditimpa panas matahari di dalamnya. Quran Surat Toha ayat 116 sampai 119. Berdasarkan konteks ayat-ayat tersebut yang tadi sudah saya bacakan, dapat dipahami bahwa penciptaan Hawa dilakukan sebelum masuknya Adam ke dalam surga. Hal ini dipertegas dengan firman-Nya, wahai Adam, bertempat tinggallah kamu dan istrimu di surga. Surat Al-A'raf ayat 19. Hal ini telah dikemukakan oleh Ishaq bin Yasar berdasarkan Zawallahu al-Lamhir ayat-ayat tersebut. Akan tetapi As-Sa'di telah menceritakan dari Abu Saleh dan Abu Malik, dari Ibnu Abbas, dari Murrah, dari Ibnu Mas'ud, dan dari sekelompok para sahabat bahwa mereka pernah berkata, Iblis dikeluarkan dari surga dan Adam ditempatkan di surga. Beliau berjalan-jalan sendirian di dalam surga dan mengisi hari-harinya di sana tanpa ada istri yang mendampinginya. Beliau tertidur sejenak, ketika terbangun tiba-tiba telah ada seorang wanita yang duduk di sisi kepalanya. Allah menciptakannya dari tulang rusuk Adam. Beliau bertanya, siapa engkau? Ia menjawab, seorang wanita. Beliau bertanya, untuk apa engkau diciptakan? Ia menjawab, agar engkau merasa tenang bersamaku. Selanjutnya para malaikat bertanya kepada Adam yang telah mencapai kesempurnaan ilmu, siapakah namanya wahai Adam? Adam menjawab, namanya Hawa.
Para malaikat kembali bertanya, "Mengapa namanya Hawa?" Adam menjawab, "Ia diciptakan dari sesuatu yang hidup." Muhammad bin Ishaq menceritakan dari Ibnu Abbas bahwa Hawa diciptakan dari tuluk rusuk Adam, yaitu tulang rusuk sebelah kiri yang paling pendek ketika Adam sedang tidur, lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Validitas pendapat tersebut selaras dengan firman Allah, "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan darinya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak." Quran Surat An-Nisa ayat 1 hingga akhir ayat. Begitu juga sesuai dengan firman-Nya, "Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan darinya Dia menciptakan pasangannya agar ia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah ia merasa ringan dalam beberapa waktu." Quran Surat Al-A'raf ayat 189. Di dalam As-Sahihain, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, disebutkan suatu hadis yang diriwayatkan oleh Zaidah dari Maisarah al-Ashja'i, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, bahwa beliau pernah bersabda, "Berilah nasihat yang baik kepada wanita, karena sesungguhnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk. Tulang rusuk yang paling bengkok adalah tulang rusuk yang paling atas. Jika engkau berusaha keras untuk meluruskannya, ia akan menjadi patah. Jika engkau membiarkannya saja, ia akan tetap bengkok. Karena itu, berilah nasihat yang baik kepada wanita." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Redaksi hadis ini menurut riwayat Bukhari. Nah, teman-teman sekalian, ini tadi beberapa firman-firman Allah yang disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam bukunya ini, yang menceritakan tentang ayat-ayat yang punya konteks pada saat Ibu Hawa diciptakan, ya. Jadi terlebih dahulu Nabi Adam diciptakan, kemudian Ibu Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam, dan di situ tulang rusuk sebelah kiri, ya, yang paling pendek ketika Nabi Adam sedang tidur, lalu ditutupnya tempat itu dengan daging. Dan di akhir tadi kita mendapat satu pelajaran yang menarik, dari ada hikmah dari penciptaan Ibu Hawa yang berasal dari tulang rusuk Nabi Adam. Artinya bahwa tulang rusuk itu bengkok. Ya, tulang rusuk yang paling atas itu paling bengkok. Dari situlah Ibu Hawa diciptakan. Dan Ibu Hawa adalah mewakili gender para perempuan, wanita, ya, bengkok. Jadi Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan, karena asal usul perempuan itu dari tulang rusuk yang bengkok, maka kalau kita membiarkannya, wanita, dia cenderung akan bengkok. Tapi kalau kita ingin meluruskannya dengan kekerasan, dengan sesuatu yang bersifat memaksa, dia akan cepat patah. Itu sifat wanita, ya. Kita semua bagi yang sudah berkeluarga tahu betul, ya, bagaimana wanita itu harus kita jaga. Ya, terlalu keras kita membimbingnya juga malah makin parah, ya kan, cepat patah, ya. Patah itu ya kecewa, marah, ya kan, segala macam lah, ya. Kita tahu lah ini perempuan ini. Dalam psikologi juga disebutkan bahwa perempuan itu kan antara 75 sampai 80% kan emosi. Hanya 25% saja rasionya dipakai. Nah, tetapi kalau kita berusaha dengan hikmah, pelan-pelan, dalam arti tidak dengan keras, dia bisa lurus. Jadi filosofi dari tulang rusuk yang bengkok itu seperti itu. Jadi perempuan itu memang harus diperlakukan dengan sangat lemah lembut, kurang lebih begitu, ya. Karena kalau terlalu keras, dia cepat patah hatinya, patah emosinya, ya kan. Tapi kalau dia pelan-pelan, insya Allah, ya kan, bisa kita luruskan. Itu filosofi. Tidak berarti tulang rusuk kemudian menjadi kencang lurus begitu, ya. Tetapi Rasulullah mengajarkan dalam hadis tadi bahwa karena Ibu Hawa, ya, ibu dari semua perempuan, ya, personifikasi atau representasi dari gender perempuan,
ya kan, beliau diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam yang bengkok, maka perempuan itu kalau diluruskan dengan kekerasan akan cepat patah. Ya, kalau dia bengkok diluruskan akan cepat patah kalau secara pendekatan kekerasan, ya kan. Nah, yang diperlukan adalah kelemah lembutan, ya, supaya dengan demikian dia tidak patah, dia tetap bisa menjaga hatinya dan perasaannya supaya tetap menjadi orang yang baik, wanita yang baik. Demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan pada kesempatan sesi ini. Ya, kita sudah pada sesi Ibu Hawa, dan nanti mungkin tidak semua tentang Nabi Adam, kisah Nabi Adam saya sampaikan, banyak banget ini. Nanti akan saya pilih ya yang saya anggap perlu kita ketahui gitu ya, supaya kita bisa bergeser atau beralih ke topik nabi yang lain. Apakah Nabi Idris, apakah Nabi Nuh dan seterusnya lah ya 24 nabi. Demikian teman-teman, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.